Surah At-Tahrim kita ambil pada ayat 6 ya. Pada ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah pada malam ini kita sambung kuliah tafsir surah At-Tahrim, ambil pada ayat 6. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan pengajian, marilah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah satu kali, dengan tujuan kita memohon kepada Allah. Ya Allah, kami memohon padamu dengan kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kekuasaan-Mu, musnahkan Zionis Yahudi dan orang-orang yang sekongkol dengannya, yang membunuh hamba-hamba-Mu yang beriman, mengusir mereka daripada tempat tinggalnya, dan Yahudi juga ingin merusak tempat suci-Mu, yaitu Baitul Maqdis. Berilah kepada kami berita gembira atas kemenangan para mujahidin di Palestin. Kami juga memohon padamu, ya Allah, negeri Selangor yang kami tinggal ini dan negara Malaysia, Engkau lindungi kami daripada perkara-perkara yang akan merusakkan iman Islam kami, yang akan merusakkan persatuan perpaduan kami. Kurniakan kepada kami, anak-anak kami, serta keturunan kami, keimanan, keislaman, kefahaman tentang agama-Mu, dan anugerahkan kepada kami kesejahteraan, kebahagiaan hidup dunia akhirat dengan mukjizat surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ayat 6 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Oke, ikut terjemahan. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, peliharalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naron, dari azab api neraka, waquduha, yang nyalanya api neraka, annasu, adalah manusia yang inkar dan kufur, wal hijaratu, dan batu-batu berhala, alaiha, berjaga di atasnya, malaikatun, para malaikat, giladun, yang wataknya bengis, syidadun, yang kasar, la, tidak pernah, ya'suna, mereka menderhaka, Allah, kepada Allah, ma, terhadap apa saja, amarahum, yang telah diperintah kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka akan melakukan, ma yu'marun, apa-apa yang mereka diperintahkan. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur atau inkar, la, janganlah,
ta'tadhiru, kalian memberi alasan, al-yauma, pada hari ini, yaitu ketika dimasukkan ke dalam neraka. Innama, sesungguhnya, tujzauna, kalian akan dibalas, ma, hanya atas apa-apa perkara, kuntum, yang kalian dahulu semasa hidup, ta'maluna, kalian telah kerjakan. Oke, itu makna harfiyah namanya. Kalimat demi kalimat mula kita baca untuk mendapat pahala. Tiap huruf Allah beri 10 kebaikan. Allah turunkan Al-Quran untuk dibaca dan untuk difahami, agar ianya menjadi petunjuk. Sebagaimana firman Allah dalam awal surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, ay hadzal kitab, al-kitab ini kata Allah, al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la raiba, ay la syakka fihi, fi dakhilihi, tidak ragu-ragu lagi, tidak syak lagi di dalam isi kandungannya Al-Quran ini. Hudan adalah petunjuk. Untuk siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang takwa. Kita sudah mengaku orang yang takwa, sudah tentunya kita mengetahui isi kandungan Alkitab itu. Sebab ramai di kalangan kita boleh baca Fatihah, boleh baca ayat kursi, tanya isi kandungannya tak tahu. Jadi masih jahil lagi lah tentang itu. Jadi tujuan kita ngaji untuk mencerdaskan kita, untuk mendapatkan ilmu daripada wahyu Allah ini. Jadi beruntunglah semua ini. Tak perlu masuk universiti nak dapat lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Datang saja kelas tafsir ini, insya Allah tahu nanti bahasa Al-Quran. Nah gitu. Dulu tak pernah belajar, dulu tak pernah tahu, tak apa, itu masa yang lalu. Allah maafkan. Tapi apabila ada kesempatan, ada gurunya, maka wajib kita mengikutinya. Sebab Quran ini bukan untuk kambing, bukan untuk haiwan, bukan untuk orang kafir. Jelas, jadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Oke, nah, itu. Allah berfirman, hal ini mengenai kita, manusia. Kata Allah, ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang mereka telah beriman. Kita iman tak? Kita orang beriman kan? Iya. Ada berapa rukun iman kita?
Ada berapa rukun iman? 6. Pertama, iman kepada Allah. Apa maksud iman kepada Allah? Yaitu kita mengakui bahwa tiada Tuhan di alam ini, tiada Tuhan sebenarnya yang wajib kita sembah hanya melainkan Allah. Itu iman. Percaya, yakin, a'taqidu wa usaddiku, aku beriktikad, aku membenarkan, wa atayaqqanu, aku yakin dengan sesungguhnya, alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Sebenarnya tiada yang wajib, yang hak disembah pada adanya alam ini melainkan Allah. Itu iman kepada Allah. Dan bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, Allah yang kita imani itu dia mempunyai sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz, yaitu harus. Dalam i'tiqad kita sudah diajar oleh guru-guru kita bahwa sifat yang wajib bagi Allah ada 20. Ada berapa? 20. Yang wajib, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, dan seterusnya. Tuh, sampai mutakalliman ujungnya. Itu sifat yang wajib bagi Allah. Yang mustahil lawan yang wajib. Wujud artinya ada Allah, mustahil tiada. Apa buktinya? Adanya ciptaannya seperti kita. Maka dengan adanya ciptaan ini, aku beriktikad, aku yakin dia itu adalah Tuhanku, yaitu Allah. Dia punya sifat qadiron, berkuasa, muridan, berkehendak. Oke. Itu iman. Hanya kepada Allah saja tak. Dalam rukun iman kita ada 6. Amantu billah, mula iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan iman kepada para malaikat yang Allah cipta daripada cahaya. Ya, di sini sebab ada disebut malaikah. Alaiha malaikatun gilazun. Di atas neraka itu ada yang memerhati, ada yang menjaga, yaitu para malaikat. Maka itu kita wajib iman adanya malaikat, sebab Allah sebut. Tuh. Ketiga, iman kitab-kitab Allah. Kitab Allah. Yang wajib kita imani ada berapa kitab? 4. Ada 4. Pertama, Zabur. Allah turunkan kepada Nabi Dawud. Kedua, Taurat. Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ketiga, Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa. Keempat, Al-Quran. Allah turunkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib iman, wajib percaya. Tuh. Kemudian apalagi iman kepada Rasul. Arti Rasul, Nabi yang diutus oleh Allah. Rasul adalah Nabi. Tidak semua Nabi menjadi Rasul. Ada berapa jumlah Nabi hari itu? Ada berapa jumlah Nabi?
124.000 nabi. Yang diangkat menjadi rasul ijma' ulama dalam ahlu sunnah wal jamaah ada berapa? 313. Ada juga mengatakan 314 sampai 315. Tapi yang wajib kita ketahui, sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran, ada 25. Bermula daripada hum Adamun, Idrisu, Nuhun, Hudun, Saleh, wa Ibrahimu, dan terus sampai kepada baginda Nabi. Jadi tak cukup dengan wahai orang-orang yang beriman, aku percaya ada Allah, gitu aja tak cukup. Sempurnakan iman itu. Kemudian iman lagi yang keempat kepada apa? Kepada hari akhirat, hari pembalasan. Nah, yang disebut ayat ini, pada ayat ini Allah menyebut juga hari akhirat. Allah menyebut hari akhirat, hari pembalasan. Tuh, pada ayat yang ke-7, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang yang inkar, tak mau iman. Yang iman pun tak mau ngikut juga, membangkang juga, ngakunya iman. La ta'tazirul yaum. Pada hari ini kalian jangan memberi keuzuran. Ketika dihisab, Allah kata, aku beri kamu umur sekian tahun, mana imannya, mana amalannya? Oh, saya begini dulu, wahai Allah, saya miskin, saya susah, saya macam-macam. La ta'tazirul yaum, kata Allah. Kalian jangan mengepukakan keuzuran, alasan. Uzur itu alasan. La ta'tazirul yaum, kata Allah. Bila ni nanti hari pembalasan, maka itu kita wajib iman. Yang disebut iman kepada hari akhir. Maksud iman hari akhir, iman hari di mana manusia hidup kemudian dimatikan. Lepas mati berada di alam barzah sampailah kiamat. Selepas alam semesta ini hancur roboh, diguncang dengan sekuat-kuatnya, ditiup dengan sekuat-kuatnya oleh Israfil, musnah alam ini jadi rata, sudah ganti waktu itu alam akhirat, lalu Allah hidupkan lagi semua kita. Nah, untuk apa Allah hidupkan? Liyujazikum a'malakum. Allah nak balas semua perbuatan kalian. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika semasa hidupnya baik dengan Allah, yaitu mentaati Allah dan Rasulnya, maka balasannya baiklah ketika itu. Wa in syarran fa syarrun. Maka jika semasa hidupnya melakukan syar yang buruk-buruk yang Allah tidak ridha, fasyarrun, maka balasannya adalah yang buruk sekali, yaitu neraka. Sebab ramai manusia yang sudah lupa, ramai yang mengejar-ngejar dunia, lalu mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya, inginkan dunia ini, ingin dapat dunia, ujung-ujungnya dia dapat 6 kali 3 kaki saja. Benar kan? Ujungnya dapat berapa? Ujungnya dapat berapa kaki? Yang dalamnya qamatun wa bastatun, yang dalamnya
itu kita berdiri lalu angkat tangan, qamatun wa bastatun namanya. Itulah yang dia miliki sebenarnya di ujungnya. Betul? Rumah yang besar dibawa tak? Kereta yang besar dibawa tak? Istri yang besar pun dibawa tak? Tak. Kebun 40-50 ekar yang dia miliki dibawa tak? Jadi tempat akhirnya tak? Tak. Tempat akhirnya tu di Sakinah. Betul? Itulah yang dia cari selama ini. Ujungnya itulah dia dapat. Hak dia yang akhir itu. Betul kan? Tapi kalau manusia ini mencari akhirat, ridha Allah, taat kepada Allah, mencari akhirat, yang dia dapat bukan seperti itu. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard. Bersegeralah kalian, kata Allah, ila maghfiratin, untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, yaitu dengan mentaati Allah, menjauhi apa yang Allah larang. Kalau ada dosa pun Allah ampunkan. Bersegeralah kalian, kata Allah, ila maghfiratin, untuk mendapat keampunan daripada Allah, wa jannatin, dan tempat tinggal sebenar kalian ialah surga. Sebesar mana surga itu? Arduhas samawat wal ard. Ya, peti saja. Rumah yang mewah itu ujung-ujungnya peti-peti aja, itulah. Okey. Maka itu pada ayat ini Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah, peliharalah dengan sebaik-baiknya anfusakum, masing-masing diri kalian, jaga, pelihara. Sebab semua yang ada pada kita ini adalah hanya amanah, titipan dari Allah untuk digunakan kepada perkara yang Allah ridha. Apa yang ada di kita? 7 anggota. Kalau kita ngaji ilmu tasawuf, 7 anggota yang kena dijaga, kena dipelihara. Maka itu dalam bab tasawuf ada istilah maksiat mata, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat hati, maksiat telinga. Ada tak? Itu dalam ilmu tasawuf. Artinya mata boleh menderhaka, mata boleh melakukan apa-apa yang Allah tak ridha dengan melihat yang Allah larang. Mulut, tangan, semua potensi untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalian jangan saling umpat satu sama lain. Mulut ini pagi-pagi lagi sudah mengumpat orang, sudah mengumpat kawan, sudah memburukkan orang dan lain sebagainya. Itu. Kata Allah, jagalah anfusakum, diri kalian. Ini yang masih single ataupun yang sudah berumah tangga, jaga diri kalian. Wa ahlikum, dan jaga juga ahli kalian, ahli keluarga. Siapa ahli keluarga ini? Istri dan anak khususnya, atau orang-orang yang diamanahkan kepada kita untuk menjaganya, sekalipun bukan anak sendiri.
Dijaga daripada apa? Naron. Kata Allah, naron. Apa katanya? Naron. Apa naron tadi? Daripada api neraka. Nah, kita masing-masing punya diri dan punya keluarga. Kata Allah, hei orang yang sudah beriman, jagalah diri masing-masing. Yang sudah berbini, jagalah bini. Yang sudah beranak pinak, jagalah anak-anak kalian semua. Naron, daripada dibakar di dalam api neraka. Khususnya bagi lelaki. Karena lelaki itu adalah tiang di rumah tangga. Karena bapa itulah yang wajib mendidik dan memelihara istri juga anak. Mendidik, mengajar mereka agar mereka menjadi orang-orang yang baik. Di dalam tafsir, sahabat kita ngaji tafsir, apa tafsirannya? Ay'allimu anfusakum. Ialah ajar diri kalian. Macam mana ngajar diri? Nak tahu ilmu, ngaji. Nak tahu ngaji. Didiklah diri kalian. Ajarlah diri kalian. Alimu anfusakum. Berilah ilmu diri kalian. Berilah pengetahuan diri kalian. Jangan sampai kalian hidup seperti haiwan. Hanya makan, minum, bangun, cari kerja, cari rizki, balik, makan, minum, tidur, bangun, cari rizki. Itu adalah pekerjaan haiwan, kata Allah. Kalian bukan haiwan, kalian ada kelebihan, yaitu diberi akal. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang telah direka bentuk oleh Allah dengan secantik-cantiknya. Jika dibandingkan dengan makhluk yang lain yang telah disusun atur oleh Allah. Fa'alhamaha, lalu Allah ilhamkan kepada diri ini masing-masing ini akal untuk menilai barang yang baik dan barang yang buruk dengan adanya akal. Dulu tak ada, hari ini ada perkara itu. Adakah baik kata baik? Bagaimana dengan dulu? Dulu tak ada, tapi ada tak perbandingannya? Begitu, qiyas namanya. Itu kita. Oke. Ay'allimu anfusakum. Berilah ilmu diri kamu semua. Dan istri-istri kamu semua ajari ilmu. Biar mereka juga menjadi manusia yang taat. Menjadi manusia yang faham tentang syariat. Jangan dibiarkan. Ini kewajiban lelaki. Kalau laki ini tak mampu mendidik, memberi ilmu, hantar kepada tempat yang mengajar ilmu, biar dia faham. Untuk melepaskan bebanan kita nanti di hadapan Allah. Kalau ada di masjid, di surau, jangan ditinggal di rumah, bawa. Ada tempatnya untuk muslimat. Jangan dibiarkan mereka tidak faham tentang syariat Allah.
Sebab di dalam tafsir, alimu anfusakum wa nisaakum wa auladakum, juga ajari anak-anak kamu semua, kata Allah. Itu adalah zuriat kamu, titisan daripada kamu. Ajari mereka. Apa yang harus diajarkan? Al-khair, semua jenis kebaikan. Semua jenis kebaikan ajarkan. Dia di sekolah diajar, jangan gaduh, jangan nakal, jangan mencuri harta orang. Kalau dia sudah masuk menengah pun gitu juga, selalu dinasihat. Ini masuk sekolah menengah, jadi pada sekolah rendah lagi, pen kawan diambilnya, buku kawan diambilnya, bawa balik ke rumah. Mak bapak kena cek, ini bukan mak punya, bukan bapak punya, siapa punya? Kena cek lah. Begitu juga sudah masuk asrama, oh sampai membuli. Kan berlaku tak? Berlaku tak? Senior biasanya yang tingkatan 3, 4, 5 tengah malam di asrama, sini waktu tidur, kawan tu waktu tidur, tolong basuh baju, umpamanya, tolong ambilkan air. Ajar anak-anak jangan melakukan hal seperti itu. Kawan tu sudah mau tidur. Mungkin berlaku tak? Ada cerita tak seperti itu? Ajar anak-anak bil khair, perkara yang baik, adab, akhlak. Kan sampai dibuang daripada sekolah pun ada tak? Sebab hal bully. Tuh, ada satu asrama, satu sekolah tuh, apabila tahu aja bully, bukan urusan dengan sekolah, terus urusan dengan polis sekarang nih. Sebab cikgu dah bosan sangat, biar berurusan dengan polis. Ajar. Apalagi yang kena diajar kepada istri dan anak. Tuh. Wa addibuhum, dan berilah mereka adab, sopan santun dan akhlak kepada yang tua, kepada sesama. Bi an ta'muruhum bil khair, supaya mereka juga, istri dan anak, kesan daripada ilmu yang diberi oleh suami mereka juga menjadi pendidik, menyuruh orang lain kepada kebaikan. Mak bapak suruh anak-anak berbuat baik. Duduk di rumah, apa di rumah paling-paling tengok TV? Ayo ke masjid, ayo ke surau, ikut berjamaah, ikut duduk majlis ilmu. Biasakan daripada kecil lagi mendengar ilmu. Tuh, jangan dibiar, biar. Itulah ya Apia sampai sekolah menengah huru hara. Solat sudah ditinggal, semua ditinggal, main aja. Yang akan ditanya nanti emak dan bapak, Allah sudah wasiatkan, sudah pesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Allah dah pesan. Maka apabila Allah pesan, itu yang akan dipertanyakan di hadapan Allah. Kita dah baca ayat itu sudah. Ajari mereka dengan adab dan akhlak, perkara-perkara yang baik. Suruh mereka untuk melakukan yang baik, tegah mereka daripada melakukan yang buruk. Watan huhum anis syarri, taquhum bidzalika,
jagalah mereka naron daripada api neraka. Itu. Waquduha, teruskan. Waquduha, yang bahan bakarnya neraka itu. Nyalanya api neraka, bahan bakarnya api neraka, annasu adalah manusia. Orang-orang kafir campak ke dalam neraka, orang yang ingkar campak dalam neraka. Nah, manusia itu jadi bahan bakarnya. Bukan yang dibakar, bukan. Jadi bahan bakar. Kalau sate itu bukan satenya, tapi arangnya tuh. Manusia tuh. Sebab tak ada yang dibakar di sana, yang ada jadi arang tuh. Waquduhan nas. Yang bahan bakarnya neraka itu, menyalanya neraka itu ialah dengan manusia. Jadi badannya menyala. Bukan dibakar nengge gitu dibakar, bukan. Faham di sini? Jadi ibarat kalau sate itu apanya? Kayu, arangnya itu manusia tuh. Wal hijaratu, dan juga batu-batu yang dijadikan berhala. Di dalam tafsir hatobaha, hatobun, bahan bakar. Hatobaha ialah bahan bakarnya neraka itu al-kuffar, orang-orang kafir, orang-orang yang inkar kepada syariat Allah. Wa hijarata, dan batu-batuan yang disembah. Jadi manusia dan batu berhala yang disembah disamakan, menyala semua. Alaiha, di dalam neraka ini ada penjaga. Siapa? Malaikatun, para malaikat. Neraka itu dijaga oleh malaikat. Manusia tak boleh kabur, tak boleh lari, tak boleh. Tak boleh lari. Diawasi oleh para malaikat. Giladun, yang perangai ataupun watak para malaikat yang menjaga neraka ini giladun. Wataknya kasar. Kasar. Tak ada kasih sayang, tak ada. Syidadun, dan mereka ini sangat keras tindakannya. Para malaikat itu. La ya'sunallah. Ada yang mengatakan syidad, syadadan, kuat, aqwiya, yakni malaikat ini kuat, alal af'ali syadidati, untuk melakukan yang berat-berat. Perlu campak-campak manusia itu, kuat para malaikat ni. La ya'sunallaha, mereka tidak derhaka kepada Allah. Ma amarahum, atas apa saja yang Allah mereka kepada para malaikat. Tu. La ya'suna amrahu, para malaikat tidak pernah derhaka, maksiat, menentang, inkar kepada perintah-perintah Allah. Fima amarahum bihi min adzabi ahli nar, jika mereka disuruh untuk menyiksa ahli neraka. Kalau Allah kata, pukullah mereka, dipukul dengan sebenar-benarnya.
Kalau Allah kata ibaratnya terajang mereka, terajang betul-betul. Dia tidak akan membantah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna, dan mereka melakukan, yakni karena tidak membantah, lalu para malaikat melakukan, mengerjakan ma yu'marun, apa saja yang mereka telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, satu ayat ini ialah ayat yang berat untuk kita pikul. Berat. Karena pertama, ayat ini ditujukan kepada diri sendiri. Yang kedua, kepada istri dan anak-anak. Karena itulah yang menjadi tanggungan kita, wahai bapak-bapak. Moga-moga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa mendidik diri dengan ilmu. Begitu juga mengajak istri, anak-anak kepada majlis-majlis ilmu agar mereka faham tentang syariat Allah. Tujuan akhir untuk keselamatan kita, istri dan anak kita daripada api neraka. Faham? Kalau dah faham, sudah. Sampai sini satu ayat saja malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi di minggu-minggu yang akan datang. Ya, kalau tak dihurai pendeklah, tapi perlu huraian kan? Kena dihurai, walaupun huraiannya pendek juga. Bukan tafsir yang panjang, bukan tafsir ringkas. Sekian, insyaallah kita jumpa lagi di minggu-minggu yang akan datang. Untuk mengakhiri majlis ini, sama-samalah kita baca tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.